Jadi bukan hanya kata guru mereka. Jadi menyertanya yang buat murid, pakai nak pegah mana idon kan guru elok ke pegah mana. Udah sar guru idon ke pegah mana. Home pokoknya guru elok ke pegah mana yang betul. Nyalai hana betul. Nyan kun membangun fanatik buta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan segala puja dan puji yang hana tua tarangkai dengan ucapan selawat kepada yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekurang-kurang jih dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad. Pada kesempatannya long akan menjawab sebuah jawaban. Sebagaimana pertanyaan yang berulang kali ditanyakan oleh jamaah berkenaan dengan ciri-ciri ulama jahat, ciri-ciri ulama suk. Mudah-mudahan pada kesempatannya Luntuan akan memberikan sedikit penjelasan sesuai dengan pengetahuan yang Luntuan miliki. Yang pertama yang perlu kita pahami bahwa ulamanya terbagi kepada dua golongan. Nah, ulama yang ikut Nabi, yang gekun ulama warasatul anbiya. Nah, ulama yang hanya ikut Nabi, yang ulama suk, yang ulama jahat. Ciri-cirinya adalah itu sebagai seorang penjilat, menjual akidah dengan harga yang murah, perjuangan yang diharapkan hanya untuk mendapatkan uang dan sejumlah materi. Yang ho yang gejak lang kena pit me proposal. Yang dipikir dalam pikiran adalah peng. Sebenarnya kalau kepegah oleh Rasulullah SAW. Dalam sebuah sabda Nabi Muhammad SAW kali disampaikan, wailun li ummati min ulama isuk. Celaka umat lun dengan perbuatan ulama jahat, ulama suk. Ya, makanya berdasarkan hadis Nabi-nya sangat terpahami, sangat mudah terpahami lagi bahwa ulamanya na yang asli, ulamanya na yang palsu. Ulama yang asli, ulama pewaris Nabi, gejak pusaka bak Nabi. Meninggal Rasulullah SAW atau wafatnya Rasulullah SAW, ketinggalkan Al-Quranul Karim. Wafatnya Rasulullah SAW ketinggalkan sunnah, ketinggalkan hadis-hadis yang sahih. Wafatnya Rasulullah ketinggalkan sahabat-sahabat yang mulia. Nyakul heboh pusaka yang ketinggalkan oleh Rasulullah SAW. Jadi munyonyo uronyo na ulama mengaku pewaris Nabi nyatanya hanggebah. Setiap yang disampaikan, setiap yang dibicarakan, setiap yang difatwakan hanya pernah keluar dari Al-Quran, hanya pernah keluar dari hadis, hanya pernah itibit dari ijma' para sahabat-sahabat yang mulia. Tapi punya ulama palsunya hanya gecok Al-Quran, hanya gecok hadis, hanya gecok ijma' para sahabat. Tapi fatwa yang dipegang adalah fatwa akal-akalan, fatwa sesuai dengan kepentingan. Nyata ada Al-Quran, tapi Al-Quran gekebah, ketinggalkan. Jadi yang warisan Nabi muri, yang warisan apa muri. Jadi secara umum kaum muslimin, sidang jamaah yang Luntuan hormati dan para pendengar yang budiman, mari tekalan satu persatu ciri-ciri ulama suk atau identik dengan ulama jahat. Yang pertama cirinya adalah punya ulamanya ulama suk, ulama kan pewaris Nabi, yang selalu mengeluarkan fatwa-fatwa ada kala yang berkenaan dengan yang halal, berkenaan dengan yang haram, berkenaan dengan yang wajib, berkenaan dengan yang sunat. Nya fatwa-fatwa yang keputibit adalah kan berdasarkan kepada Al-Quranul Karim, kan kepusada ba Al-Quran, kan kepusada ba hadis Nabi, kan kepusada ba ijma'. Sabah hotel na tawanan Rasulullah SAW. Salah satu di antaranya adalah Adi bin Hatim. Kekalan Rasulullah SAW
taku Adi bin Hatim na palang salib. Ke Rasulullah, itu berhala. Ke buka ali Rasulullah SAW. Kemudian Adi bin Hatim menjawab, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, tapi aku tidak menyembahnya. Kemudian dijawab dari Rasulullah SAW, kamu tidak menyembahnya, tetapi apa yang dikatakan oleh gurumu, oleh orang-orang yang kamu kagumi, oleh orang-orang yang kamu anggap cerdik, oleh orang-orang yang kamu anggap pandai, kamu mengikutinya. Maka sehubungan dengan yang demikian, kekecam di Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim pada surat yang ke-3, surat At-Taubah ayat 50, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan rahib-rahib mereka, orang-orang alim di kalangan mereka, cerdik pandai di kalangan mereka, sebagai Tuhan selain daripada Allah. Mereka tidak menyembahnya. Mereka tidak menyembah rahib-rahib mereka. Mereka tidak menyembah orang-orang yang dianggap cerdas di kalangan mereka. Tetapi apa yang dikatakan oleh guru-guru mereka, sekalipun itu bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis Nabi, bertentangan dengan ijma' para sahabat, itu mereka akan mengikutinya. Yang pertama, berhati-hati dengan fatwa-fatwa sesat, fatwa keliru. Maka apapun yang disampaikan oleh siapapun yang menyampaikannya, boleh terujuk di Al-Quran. Puna dasar, puna sumber, menanciba hadis, menanciba ijma' para sahabat. Supaya tidak melahirkan sebuah pemahaman yang keliru dan menyesatkan. Yang kedua, ciri ulama suknya adalah membangun fanatisme buta. Kecintaan secara berlebih-lebihan tanpa ilmu pengetahuan. Padahal dalam Al-Quran kagetham di Allah Subhanahu wa taala, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada. Jadi di Allah Subhanahu kagak pegah. Jangan kamu katakan sesuatu yang kamu tidak punya ilmu pengetahuan. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, kana anhu ulaika mas'ula. Nyan masing-masing komponen itu dengar pada kiamat akan ditanya ngelakai pertanggungjawaban di Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya kata guru mereka. Jadi menyertanya yang buat murid, pakan nak pegah mana idonnya? Kan guru elok pegah mana? Pula sar guru edon pegah mana? Pokoknya guru elok pegah mana yang betul. Nyalai hana betul. Nyan keun membangun fanatik buta. Jadi makanya siapapun guru jangan menyampaikan fanatik, jangan menyampaikan pemahaman yang seperti itu. Sampaikanlah sesuatu sesuai dengan ilmu pengetahuan, sesuai dengan dalil yang sahih yang telah diakui oleh para ulama-ulama yang mujtahid. Kemudian ciri ulama suk yang kelima adalah menebar fitnah. Jadi dalam pegah ilun uranya na ulama yang menebar fitnah mungkin dekejut nah. Dah hanapu dekejut nah. Sebab Rasulullah kalau pegah akhir zaman nanti akan muncul dakhanun, akan muncul masa remang-remang. Bagaimana yang dimaksud dengan masa remang-remang? Ditanya di sahabat Rasulullah, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan dakhanun? Apa yang dimaksud dengan dukhan? Apa yang dimaksud dengan awan? Apa yang dimaksud dengan mendung? Kejawab Rasulullah, nanti akan terus sebuah masa, sebuah saat ada orang yang menyampaikan agama. Tapi yang disampaikan bukan yang aku sampaikan. Yang enggak tahu. Jadi baik terkejut nih. Jadi yang disampaikannya fitnah. Jadi yang disampaikan agama agak pegah. Tapi yang disampaikan kan Al-Quran. Yang disampaikan kan hadis. Yang disampaikan kan ijma' sahabat. Kan yang disampaikan kan fatwa ulama-ulama ternama. Fatwa yang menjadi rujukan. Fatwa-fatwa ulama madhab. Bukan. Tapi yang disampaikanlah logika demi logika. Akal demi akal. Pikiran demi pikiran. Jadi mengajak manusia bukan kepada Al-Quran, mengajak manusia bukan kepada sunnah. Makanya kepegah ya Rasulullah, berhati-hati katanya. Bagi teman, sebab nak urung yang kadang-kadang penampilan sebagai seorang tokoh agama. Tekalan tapeki kan ngop kedih laulai. Yang tekalan ija sal nyan kadang-kadang konsikre dua krek. Jadi penampilan luar biasa, tapi yang disampaikan adalah sebuah berita-berita bohong yang pelihun-pelihun. Makanya Nabi kalau kepingat akhir zaman teman dengar akan terus bagi umat Islam hanya tinggal nama. Al-Quran tinggal tulisannya. Masjid hiruk pikuk bukan dengan petunjuk. Jadi Al-Quran, sunnah, hadis sahih, ijma' para sahabat,
fatwa-fatwa ulama mazhabnya Hanali di masjid Hanali tibi atanyan. Itu masjid kai tibi haba-haba lumpur. Itu fatwa yang berdasarkan pemikiran. Dan kepercayaan Nabi yang kepuit akan lahir di tengah umat long sejelek-jelek manusia di bawah permukaan bumi bawah atanyan adalah ulama. Karena di mulut ulama keluar fitnah. Dan ketahuilah, yakinlah sabda Rasul bahwa fitnah yang keluar di mulut seseorang itu akan kembali kepadanya. Wa in asa'tum falaha. Jika orang berbuat jahat, kejahatan itu akan kembali kepadanya. Kemudian yang keempat, ciri ulama masuk adalah menjadi tukang jilat. Jadi ulama masuk itu cirinya lidahnya panjang. Lidahnya panjang artinya membetulkan kadang yang salah, menyalahkan yang betul. Mendekati seseorang, apakah yang didekati urang kaya, pukuh yang mendekati pejabat, pukuh yang mendekatinya urang napeng, tujuannya tidak ikhlas, yang ditampilkan muka munafik. Yang penting untuk bisa mendapatkan uang. Maka behireun cukup lazim terjadi dalam kehidupan masyarakat negara. Asal katuh kampanye, asal katuh pilkada, asal katuh pilpres, nyan muncul urang-urang yang beragam penampilan dengan proposal yang gede. Ya ratakan tu. Ya mandum gu dukung. Na calon limang draw dukung. Pakan supaya menumpak apa yang na perti 10 buah, 10 buah dukung, ilung belah don, hol nijak don kena lundang. Tapi ternyata kan yang ditampilkan adalah muka munafik, hati tidak ikhlas. Tujuannya untuk mendapatkan duit. Dan dalam hal membangun sikap yang seperti itu, dia korbankan prinsip, dia korbankan akidah, dia korbankan keyakinan, dia korbankan agama, dia korbankan kebenaran. Jadi untuk kepentingan sesaat. Nyo ciri ulama penjilat. Maka gepegah Rasulullah SAW, celakalah umatku manakala orang-orang cerdas, orang-orang berilmu telah rusak akhlaknya. Jadi maka malapetaka yang paling besar dalam kehidupan ini adalah orang berilmu rusak akhlaknya. Jadi nyo kira-kira gambaran yang disampaikan walaupun hanya tuntas sesuai dengan waktu, sesuai dengan waktu. Hanya sekedar untuk menjawab sebuah pertanyaan yang berulang kali ditanyakan apa melalui secara lisan dalam pertemuan pengajian dan melalui kolom komentar. Jadi mudah-mudahan jawabannya walaupun hanya lengkap, hanya sempurna menjadi sebuah pencerahan dan insya Allah mungkin pada kesempatan yang lain akan kita berikan jawaban yang lebih memuaskan. Ono kemantang semoga ada manfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan.